Pemohon bisa mendengar? Ya, Baik, bisa Majelis yang mulia. baik. Terbanding? Terdengar jelas Yang Mulia. Baik, sidang pemeriksaan sengketa banding atas nama pemohon banding PT Bank Pembangunan Daerah NTT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari terbanding siapa yang mewakili? Eh, Dengan saya sendiri Yoga Adi Krisna, rekan saya Bapak Solikin, dan di seorang kepala seksi Bapak Muhammad Joni. Baik, dari pemohon banding? Baik Majelis, kami pemohon banding diwakilkan oleh kuasa yaitu Edward. Baik. Agenda hari ini dari pemohon banding ya, pemohon. Ada yang mau disampaikan hari ini, pemohon? Baik Majelis yang mulia, kami akan sampaikan penjelasan dari surat tertulis kami. Selain surat tertulis, ada tambahan dokumen atau bukti yang disampaikan? Ya Majelis, ada beberapa tambahan terkait materi-materi hari ini Majelis. Baik, silakan. Baik Majelis yang mulia, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Izinkan kami menjelaskan. Mengacu kepada surat penjelasan dari pihak terbanding tanggal 22 pada persidangan 22 Januari 2025, berikut kami jelaskan bahwa atas penjelasan tersebut kami ingin menjelaskan bahwa pemohon banding telah menerapkan PSAK 73 untuk tujuan akuntansi dan PMK 1169 untuk tujuan perpajakan. Dalam hal PSAK 73 mengatur rincian perhitungan harga perolehan aset hak guna, liabilitas, penyusutan akumulasi, biaya bunga, dan penyelesaian kontrak yang telah dipersiapkan pemohon banding berdasarkan aturan dalam paragraf-paragraf PSAK 73, maka dapat dipastikan penerapan PSAK 73 di dalam laporan keuangan kami telah tunduk mengacu kepada PSAK 73 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian dalam hal perpajakan, kami telah tunduk pada KMK 1169 khususnya pasal 2 ayat 1 dan 17. Mohon izin Majelis, kami juga ingin menegaskan bahwa laporan keuangan kami selain telah dipersiapkan dengan baik, juga telah diuji oleh kantor akuntan publik dan pihak ketiga lainnya seperti OJK dan BPK. Lebih lanjut Majelis, kami ingin jelaskan bahwa biaya terkait sewa tanah, gedung, kendaraan, dan data center pada substansinya merupakan biaya yang terjadi dan dikeluarkan pemohon banding untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sebagaimana diamanatkan pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Dalam hal ini, berdasarkan kontrak antara pemohon banding dan pemberi sewa, biaya sewa tanah, gedung kendaraan, ATM, dan lainnya dapat dipastikan merupakan biaya yang dibutuhkan pemohon banding untuk melakukan kegiatan usaha kami. Karena tidaklah mungkin bagi kami di industri perbankan dapat melayani nasabah kami apabila kami tidak melakukan penyewaan tanah, gedung, kendaraan, ATM, dan center edisi. Oleh sebab itu, Majelis yang mulia, dalam sengketa kasus ini tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perpajakan bahwa seluruh biaya sewa kami dikoreksi oleh terbanding. Dalam hal ini kami ingin menjelaskan, apabila yang menjadi permasalahan adalah PSAK 73 sebagai metode perhitungan akuntansi, izin kami ulangi, PSAK 73 sebagai metode perhitungan akuntansi, maka seharusnya terbanding mencari cara memahaminya, bukan dalam hal ini melakukan koreksi seluruhnya atas transaksi PSAK 73 kami. Pak, Lebih yang lanjut, biaya bunganya aja kan Pak ya? Kalau penyusutannya kan nggak dikoreksi kan Pak ya? biaya penyusutannya tidak dikoreksi Majelis. Ya berarti biaya bunganya aja kan? Ya, Ya. Terus? ya. Dalam hal ini kami ingin menjelaskan bahwa mengacu kepada proses pemeriksaan SPHP dan Rispem, pemeriksa telah menerapkan juga dasar hukum pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH yang mana telah sejalan dengan kami, maka dalam hal ini kita bisa melihat bahwa dasar hukum antara self assessment dan fiscal assessment telah sama. Sehingga kami mengharapkan koreksi fiskal tersebut menjadi batal demi hukum. Terkait koreksi yang telah kami jelaskan, kami ingin menjelaskan kembali bahwa terbanding kurang memahami koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemohon banding. Kita bisa lihat tabel di sini bahwa majelis, bahwa pada dasarnya pemeriksa Pak, itu bisa ya, diperbesar nggak Pak? Ya, sedikit lagi Pak, sedikit lagi. baik majelis. Zoom lagi, nah ya cukup. Ya, Mhm, baik majelis, izin kami lanjutkan. mhm. Ya, mengacu pada tabel berikut kami ingin jelaskan bahwa pada dasarnya
kami melakukan koreksi fiskal negatif sekitar 9 miliar tersebut adalah untuk menyesuaikan biaya perakutansi yang dicatat sebelumnya sebesar 35 miliar menjadi biaya sewa per fiskal sebesar 44 miliar mengacu kepada KMK 1169. Pak, sebentar Pak. Sewa, Baik. Aset-aset ini kan, sewa tanah, gedung, kantor, kendaraan ini sebenarnya kalau dia itu masuk, kalau di apa itu dia ketentuan perpajakan itu kan bisa, kalau zaman dulu ada finance lease sama operating lease ya. Ini sebenarnya masuk operating atau finance lease ini? Baik Majelis, pada dasarnya seluruh kontrak kami mengacu kepada operating lease Majelis. Oh, baik. Berarti kan operating lease ya. Artinya kalau operating lease sebenarnya kan kalau secara perpajakan yang dibiayakan kan sebesar pembayarannya aja kan ya Pak ya. Betul Majelis. Nah, artinya ketika melakukan rekonsiliasi fiskal, artinya harus ada koreksi positif, ada koreksi negatif kan. Koreksi positifnya biaya bunga sama sewanya, bunga sama penyusutan kan Pak. Betul Majelis. Negatifnya sebesar biaya pembayarannya itu, sewanya. Betul Majelis. Nah, itu di mana Pak menunjukkan hal itu Pak? Artinya kalau terbanding mengoreksi positif lagi biaya bunga berarti kan 2 kali kalau memang seperti itu. Betul Majelis. Di tabel ini kita bisa lihat bahwa betul Majelis, mohon izin bisa kami jelaskan? Silakan. Ya. Mengacu kepada tabel ini kita bisa kembali jelaskan bahwa pada prinsipnya terkait PSAK 73 dalam konteks aset hak guna dan liabilities itu terdapat dua sisi, yaitu beda waktu dan beda tetap. Di sini kami jelaskan mengacu kepada laporan keuangan dan kolom-kolom summary kami bahwa kami bisa jelaskan bahwa pada tahun 2021 kami melakukan koreksi negatif dan tahun lainnya yaitu tahun 2020, 2022, 2023 terdapat recovery dari koreksi tersebut, yaitu koreksi positif Majelis. Ya, tiap tahun itu kan ada koreksi positif, koreksi negatif ya. Tapi mungkin di suatu tahun ada yang positif, selisihnya ada yang negatif gitu maksudnya. Betul Majelis, pada intinya hal tersebut Majelis. Nah, yang di tahun sengketa ini gimana Pak? Totalnya negatif atau positif? Di tahun sengketa ini totalnya tahun 2021 yaitu negatif sebesar 9.197.858.283 Majelis. Negatif itu artinya itu sudah net ya Pak, koreksi positif dikurangi koreksi negatif maksudnya. Betul Majelis. Nah, mana koreksi positifnya mana koreksi negatifnya Pak? Ya. Terkait koreksi positif, koreksi positifnya kan mestinya biaya bunga sama biaya penyusutan kan Pak? Karena itu hasil dari PSAK 73. Ini kemana? Mati. Klik. Sambil si pelek kita coba lu beresin gimana ya? Ya. Mohon izin Majelis. Silakan. Ya. Mengacu kepada tabel ini bahwa terkait seluruh kumpulan biaya bunga sebesar sekitar 91 miliar itu kami koreksi positif. Kemudian biaya penyusutan sebesar 26 itu kami koreksi positif. Kemudian atas selisih tersebut kemudian terdapat biaya pembayaran sebesar 44 miliar sebagai akibat. Oke, mohon izin Majelis, boleh kami jelaskan? Baik, berarti pembayarannya totalnya 44 ya? Ya, itu dalam konteks sebab secara accounting, secara fiskal, kami akibatnya melakukan koreksi negatif sebesar 9.197.585 Majelis. Ya, berarti itu selisih dari 44 dan berapa? 35 Majelis. 35 ya, baik. Oke, lanjutkan Pak, sudah paham Majelis.
Baik, majelis mohon izin kami jelaskan. Tapi di SPT ada apa itu 9 itu? Digabung sendiri maksudnya di SPT di SPT tahunannya 9197 kan koreksi negatif itu jadi dinetkan Pak ya? Ya, betul majelis, karena pada sidang sebelumnya kami sudah menjelaskan rincian ini mengacu kepada laporan keuangan, trial balance dan GL, dan aspeknya di dalam SPT 1771 badan kami majelis. SPT-nya udah disampaikan juga kan Pak ya? Sudah majelis. Biar majelis bisa ngecek juga Pak. Ya, Baik. lanjut Pak. Baik, dari penjelasan ini kami bisa jelaskan dalam kacamata sebab akibat bahwa dalam kacamata sebab di atas terbanding hanya melakukan koreksi fiskal positif terkait biaya bunga sebesar 9 miliar saja dan tanpa sebab mengabaikan transaksi biaya penyusutan kami sebesar 26 miliar yang merupakan dasar prinsip utama dari PSAK 73 serta mengabaikan nilai pembayaran kontrak kami sebesar 44 miliar yang mana telah sesuai dengan KMK 1169. Dalam konteks akibat, terbanding tidak dimungkinkan membatalkan koreksi fiskal negatif kami melalui penerapan koreksi fiskal positif sebesar 91 miliar dengan mengabaikan transaksi aset hak guna, liabilitas sewa, biaya penyusutan, biaya bunga, dan pembayaran berdasarkan kontrak sewa yang mengacu kepada PSAK 73 dan KMK 1169. Dalam hal ini kami bisa simpulkan bahwa terbanding melakukan koreksi fiskal hanya sepotong-potong atau sebagian dari transaksi kami dengan tujuan membatalkan seluruh penerapan PSAK 73 kami secara komersial maupun fiskal. Kami juga telah tekankan majelis bahwa laporan keuangan kami telah dipersiapkan oleh mengacu kepada PSAK 73 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan laporan keuangan kami telah diuji oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian laporan keuangan kami juga telah divalidasi oleh pihak OJK dan BPK. Lebih lanjut majelis, kami ingin jelaskan mengacu kepada penjelasan terbanding pada tanggal 2 persidangan sebelumnya. Mengacu pada PSAK 73 paragraf 54 tidak pernah mengatur terkait ketentuan pasti formatable untuk memerincikan perhitungan PSAK 73 sebagaimana formatable yang diberikan oleh pihak terbanding pada proses persidangan. Sehingga tidak tepatlah jika rincian perhitungan PSAK 73 yang telah pemohon banding sampaikan pada proses pemeriksaan, keberatan, dan persidangan ini, yang telah kami buktikan juga telah mengacu kepada laporan keuangan GLNTB, dianggap tidak memenuhi PSAK 54 dan 73 oleh pihak terbanding. Kemudian kami ingin jelaskan juga majelis bahwa laporan keuangan kami yang telah kami jelaskan pada persidangan sebelumnya dari kacamata laporan keuangan dan rincian dan SPT dan kemudian telah diuji oleh pihak akuntan publik OJK dan BPK. Dalam hal ini dapat dipastikan telah tunduk pada Undang-Undang KUP pasal 28 dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur paragraf yang mana diatur di dalam PSAK 73. Kemudian mohon izin majelis kami jelaskan kembali bahwa pemohon banding telah memberikan bukti pendukung atas perhitungan biaya sewa yang menjadi sengketa pajak ini. Pada kenyataannya, mengacu pada tanda terima proses keberatan, pemeriksaan, dan persidangan ini, kami telah buktikan bahwa terkait PSAK 73, terkait koreksinya, terkait rincian, terkait perhitungan hak, aset hak guna, liabilitas, akumulasi, penyusutan, biaya bunga, dan pembayaran telah kami berikan di dalam proses ini seluruhnya. Hal ini juga kami ingin bantah bahwa pendapat dari pihak terbanding bahwa kami tidak memberikan dokumen tersebut, bahwa mengacu kepada tanda terima pada tanggal 10 Februari 2023, itu dapat terjelaskan bahwa seluruh dokumen-dokumen terkait PSAK 73 dan untuk memahami kedalaman PSAK 73 telah kami berikan. Dalam hal terbanding mendalilkan terdapat beberapa dokumen yang tidak diberikan, dapat kami pastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak relevan dalam kasus ini. Pemohon banding meyakini bahwa pihak terbanding telah mengabaikan bukti-bukti berupa data-data yang dibuktikan oleh pemohon banding, sehingga terbanding telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum pembuktian perdata, yaitu pasal 1865, 6667, Jungto Undang-Undang KUP pasal 12 ayat 3, Jungto Undang-Undang PP pasal 69. Pemohon banding juga ingin tambahan majelis
bahwa format tabel yang dijelaskan oleh pihak terbanding dalam suratnya adalah format tabel yang sering ditemui dalam pelatihan-pelatihan akuntansi. Sehingga dalam hal ini kami ingin jelaskan secara teori dan praktis kertas kerja yang telah pemohon banding persiapkan tersebut, yang mana telah runut komprehensif dianggap oleh terbanding tidak memenuhi format tabel adalah tidak tepat. Karena dalam hal ini dapat kami pastikan bahwa substansinya telah sama. Kemudian mengacu kepada PSAK 73, kami telah jelaskan bahwa harga perolehan, liability, biaya bunga, dan biaya pencucian yang telah dipersiapkan oleh pemohon banding tidaklah dihitung secara manual, melainkan juga menggunakan sistem dan dihitung kembali dan direview oleh pihak manajemen kami. Kemudian kami ingin jelaskan juga bahwa tidaklah relevan bahwa format yang dijelaskan oleh pihak terbanding mengacu pelatihan-pelatihan akuntansi dapat sesuai dengan kondisi praktis kami, yang mana kami memiliki ratusan kontrak terkait sewa yang disengketakan mengacu kepada PSAK 73. Namun demikian yang bisa dijadikan dasar adalah bahwa seluruh PSAK 73 tersebut telah kami persiapkan, telah diuji oleh akuntan publik, dan telah direview oleh pihak ketiga yang independen, yaitu OJK dan BPK, dengan tanpa catatan terkait isu PSAK 73 dan terkait biaya-biaya sewa tersebut. Terbanding melakukan koreksi hanya karena pemohon banding tidak memberikan format tabel yang diinginkan oleh terbanding, maka menurut pemohon banding koreksi tersebut menjadi tidak memiliki dasar dan pemohon banding menganggap terbanding tidak memahami PSAK 73 itu sendiri secara substansi. Mohon izin majelis, bisa kami lanjutkan? Ya. Kami menjelaskan bahwa mengenai penjelasan dari terbanding, masa transisi penerapan PSAK 73 dinilai tidak relevan dengan tahun pemeriksaan pajak. Pemohon banding sampaikan kembali bahwa masa transisi yang dimaksud oleh pihak terbanding sama sekali tidak relevan dengan tahun pemeriksaan dilakukan oleh terbanding. Masa transisi tersebut terjadi pada tahun 2020, sedangkan tahun pemeriksaan kami adalah tahun 2021. Selain itu, pemohon banding juga meyakini bahwa terbanding tidak memahami penerapan PSAK 73 ini. Karena dalam hal ini apabila memahami, maka terbanding dapat melihat di dalam laporan keuangan kami, di dalam masa transisi tersebut telah terjelaskan, terbanding telah terjelaskan bahwa proses PSAK 73 yang bertransisi dari PSAK 30. Kemudian majelis, mengacu pada data yang kami berikan pada persidangan sebelumnya, kami tidak hanya sudah menyampaikan saldo awal aset, mutasi 2021, dan saldo akhirnya, sebagai dijelaskan oleh terbanding. Pada kenyataannya pemohon banding juga sudah menyertakan perhitungan saldo liabilitas, biaya penyusutan, biaya bunga. Di bawah ini adalah contoh tampilan data yang telah kami berikan. Oleh sebab itu, apabila terbanding tetap berpandangan bahwa pemohon banding tidak dapat merincikan data-data yang berkaitan dengan sengketa ini adalah tidak tepat. Pemohon banding meyakini bahwa pihak terbanding kurang memahami PSAK 73 yang telah kami sajikan. Pemohon banding meyakini bahwa dasar koreksi terbanding berdasarkan masa transisi penerapan PSAK 30 kepada PSAK 73 sangat tidak relevan dan selaras dengan kasus ini, sehingga mengacu kepada asas hukum non protes probari quod probatum non releve, yang berarti apa? Yang berarti hal yang tidak dibuktikan, maka hal yang tidak perlu dibuktikan ketika dibuktikan menjadi tidak relevan. Majelis hakim yang kami muliakan, kami ingin menjelaskan bahwa koreksi ini mengacu kepada beda waktu dan beda tetap. Koreksi fiskal biaya sewa terkait PSAK 73 adalah bersifat beda waktu dan beda waktu temporer, di mana pada akhir periode sewa, biaya sewa per komersial akan sama dengan biaya per fiskal. Lebih lanjut dari tabel di bawah ini, di dalam laporan keuangan pemohon banding juga memperlihatkan bahwa pemohon banding telah konsisten melakukan koreksi fiskal PSAK 73 tersebut, yaitu tahun 2020 sampai 2023 kami melakukan koreksi positif dan 2021 terjadi koreksi negatif. Dalam hal ini dapat diyakinkan dan terkonfirmasi bahwa pencatatan beda waktu kami dan beda tetap kami telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila tanpa dasar PSAK 73 dan KMK 1169 terbanding melakukan koreksi positif beda tetap dan beda tetap di tahun 2021 sebesar 18 miliar, yang mana faktanya adalah beda waktu, maka biaya sewa per fiskal di akhir periode sewa tidak akan sama antara komersial dan pajak. Akibatnya perhitungan PSAK 73 untuk sisa periode sewa akan berubah. Pada akhirnya pemohon banding harus melakukan koreksi fiskal beda waktu kembali untuk menyamakan hal ini. Hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila terbanding melakukan koreksi
fiskal sebesar 18 miliar yang memiliki efek bahwa pembayaran kami sebesar 26 miliar, maka kami ingin pemohon terbanding dapat menyajikan perhitungan itu dan membuktikan bagian mana dari transaksi kami yang pada kenyataannya terdapat pembayaran 44 miliar, namun didalilkan oleh terbanding memiliki pembayaran sebesar 26 miliar. Ya, pemohon, untuk penjelasan PSAK 73 majelis sudah cukup ya. Kalau terkait dengan koreksi yang lain ada nggak? Baik majelis, kami masuk kepada koreksi selanjutnya, yaitu koreksi biaya penyusutan sebesar 4,5 miliar. Silakan. Mengacu pada penjelasan terbanding, kami ingin jelaskan bahwa seluruh terkait koreksi ini telah kami berikan dokumen pendukungnya pada proses pemeriksaan, keberatan, dan terbanding. Terlampir tanda terimanya, kami ingin jelaskan. Kemudian kami ingin jelaskan secara substansi permasalahan koreksi ini adalah terbanding telah salah menggunakan harga perolehan aktiva tetap milik pemohon banding, yaitu bahwa aktiva kami pada intinya memiliki nilai perolehan 357.7110.302.809, bukanlah seperti yang didalilkan oleh pihak terbanding sebesar 242.172.926.918. Dalam hal ini kita bisa lihat akibat nilai perolehan yang tidak dimasukkan, maka akibatnya kepada penyusutan terlihat sebesar kurang sebesar 4,5 miliar. Kemudian majelis, berikut telah kami summary dari total aktiva kami sebesar 357 miliar, pihak terbanding 242, maka terdapat 111 miliar dari aktiva kami yang tidak diperhitungkan dalam proses penyusutan dari terbanding. Bapak tahu itu tidak diperhitungkan dari mana? Kami telah melakukan runut satu persatu dan membandingkan kertas kerja kami dengan kertas kerja tim pemeriksa majelis. Terus untuk terhubung dengan angka koreksi gimana caranya, Pak? Ada hubungannya nggak di situ? Ya, nanti akan kami jelaskan karena di sini ada beberapa aspek yang membuat beda majelis. Oh, bukan hanya itu ya, Pak ya? Ya. Baik. Izin majelis, boleh kami lanjutkan? Silakan. Ya. Kemudian aspek kedua adalah bahwa pemohon pihak terbanding melakukan penghitungan ulang atas kelompok dan masa manfaat dari aset-aset kami majelis. Berikut kami sajikan perbandingannya. Di sini majelis, kami telah membuat persandingan antara kertas kerja kami dan kertas kerja pihak terbanding, dan kami telah menjelaskan beda-beda atas aset tersebut mana yang diklasifikasikan menjadi berbeda oleh pihak terbanding. Namun demikian, apabila kami bisa jelaskan, pada intinya adalah kami memiliki kelompok 1, kemudian dikelompokkan kembali oleh pemohon oleh terbanding menjadi kelompok 2 dan kelompok 3 majelis. Di mana kami telah mengecek dan kami jelaskan di situ bahwa laporan aset kami telah mengacu kepada pasal 11 Undang-Undang PPh Jungto PMK 96. Namun demikian, tanpa dasar pihak terbanding telah menghitung kembali. Ya, izin majelis. Lebih lanjut kami ingin menjelaskan bahwa terkait masalah pengelompokan tersebut kita bisa lihat mengacu kepada penjelasan pihak terbanding pada persidangan 22 Januari 2025 yang menjadi highlight kami adalah bagaimana mungkin kelompok 1 genset yang harganya cuma 2 juta sampai 3 juta dikelompokkan kembali menjadi kelompok 3 oleh pihak terbanding. Kurang lebih seperti itu majelis. Kemudian satu hal lagi majelis, mengacu kepada proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pada tahun buku kami 2019, kami ingin menjelaskan bahwa dalam hal material terkait proses pemeriksaan 2019 mengacu kepada SPHP dan Rispemnya, itu tidak terdapat koreksi atas harga
harga perolehan dan nilai penyusutan. Berdasarkan hal ini, secara material kami ingin menjelaskan atas aktiva yang kami peroleh sampai dengan tahun 2019, maka mengacu kepada SKP tahun 2019, aktiva tersebut tidak dapat dikelompokkan kembali oleh tim pemeriksa, yang mana kami dapati masih terdapat pengelompokan kembali di dalam kertas kerjanya. Karena mengacu kepada SKP dan Undang-Undang KUP pasal 13, itu telah terjelaskan bahwa materi tersebut telah menjadi final majelis. Jadi kami ingin menjelaskan yang boleh dikelompokkan kembali mengacu kepada formalitas pemeriksaan tersebut hanya aktiva tetap yang dimiliki di luar 2019, yaitu tahun 2020 dan 2021. Selebihnya demi hukum tidak diperbolehkan majelis. Kalau 2020 memang tidak diperiksa juga? 2020 tidak diperiksa majelis. Baik. Lanjut, Pak. Ya. Lebih lanjut kami masuk kepada sengketa biaya promosi 879.841.899. Ya, dipersingkat aja, Pak. Ini masalahnya, Pak. Ya, masalahnya bahwa transaksi ini telah kami koreksi namun dikoreksi kembali oleh pemeriksa. Berarti pemohon sudah melakukan koreksi fiskal positif. Betul, majelis. Alasan melakukan koreksi fiskal positif karena apa? Ya, bahwa ini adalah biaya entertainment yang tidak diperkenankan dan oleh sebab itu kami melakukan koreksi positif dalam SPT kami. Entertainment ya? Ya. Terus bagaimana majelis meyakinkan bahwa nilai koreksi itu sudah termasuk di koreksi soft koreksi yang dilakukan pemohon? Itu Ya, rincian, baik, Pak, majelis. Kami membuat beberapa pendekatan. Pendekatan pertama mengacu kepada laporan keuangan, bahwa di laporan keuangan telah terjelaskan bahwa terdapat koreksi sebesar 11.895.263.767. Kemudian rinciannya kami rincikan di sini, rincian 11.895. 11.895 itu sudah ada di SPT kan ya? Ya, sudah majelis. Berikut kami jelaskan mengacu kepada SPT majelis. Oh, mana SPT-nya? Nah ini. Bentar. Angkanya 19, di dalamnya ada rincian 804 dan 19.895. Oh, tadi 11-nya mana? Ini. Oh, itu. Ini. Ya. Terdiri dari 2. Dalam ya. Representasi apa itu? Ada representasi lagi. Tapi itu kan di luar ya? Ya, itu di luar sengketa majelis. Tapi maksud tadi kan alasannya karena sudah dikoreksi positif karena itu entertainment. Betul. Bukannya sama dengan representasi itu? Kalau entertainment itu beda ya? Ya, mereka terpecah menjadi 2 akun karena menurut COA dan fungsi di dalam internal perusahaan majelis. Oke, baik. Jadi itu ya 11.889 itu sudah termasuk promosi itu. Oke. Betul majelis. Dengan hal ini mohon izin kami ingin jelaskan bahwa terjadi koreksi ganda oleh pihak terbanding. Kami jelaskan mengacu pada laporan keuangan dan pada SPT kami, dan kemudian kami tambahkan juga biaya 879 itu di mana dicatatnya seluruhnya majelis. Ini entry-entry-nya kalau dijabarkan kembali rincian-rinciannya majelis. Iya, ya. Oke. Izin majelis, boleh kami lanjutkan kepada sengketa selanjutnya? Lanjut, Pak. Ya. Saya sudah paham. Sengketa lanjutnya adalah koreksi positif biaya lainnya sebesar 50. Kenapa nggak setuju, Pak? Ya. Pemohon banding telah memberikan rincian terkait akun 62231. Berarti rinciannya itu, Pak ya? 2 itu ya? Ya, betul majelis. Pemohon banding telah memberikan rincian akun 62231 atas biaya lainnya kepada terbanding dan telah dibuktikan dengan tanda terima pada proses pemeriksaan keberatan. Kemudian kami ingin jelaskan secara substansi, koreksi pihak terbanding atas akun 62231 biaya lain yang dilakukan hanya dengan cara mengkoreksi sebagian transaksi saja. Dalam hal ini, akun tersebut tidak hanya berisikan 2 transaksi, melainkan terdapat banyak transaksi lainnya yang mana dapat dipastikan seluruh transaksi tersebut bersama telah sejalan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, yaitu
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Fakta ini telah diuji bersama oleh pihak terbanding dan pemohon banding di dalam proses sebelumnya. Kemudian kami ingin jelaskan dari hal ini terdapat sengketa. Alasannya apa Pak dikoreksi itu? Kemudian bantahannya gimana? Majelis belum jelas ini. Ya. Sebentar majelis, kami sajikan datanya. Ini adalah seluruh account 6231. Kemudian yang di kuning ini adalah hasil dari SPHP. Artinya itu yang dikoreksi. Ya, bukan majelis. Artinya ada beberapa transaksi penyesuaian kami yang tidak ditampilkan oleh terbanding dan dianggap sebagai koreksi. Maksudnya gimana? Artinya itu sudah dikoreksi sendiri oleh pemohon? Atau gimana? Nah, artinya adalah Pak, contohnya akun transaksi sebesar 1,25. Ini kan yang menjadi sengketa ini dua ini kan Pak? Iya. Nah itu aja Pak. Ya, dalam transaksi ini kita bisa lihat majelis bahwa 125 ini pada intinya 0 majelis. Karena terdapat jurnal penyesuaian. Namun salah satu account-nya tidak ditampilkan oleh pihak terbanding sehingga terlihat terjadi satu transaksi majelis. Itu kan ada dua tuh, 1225, yang satu lagi mana Pak? Cuma ada satu. Yang positifnya. Ya, yang 1225 itu transaksi utuh majelis. Yang 12 minus positif 1225 dan negatif itu adalah menjadi 0. Berarti lawannya cuma satu tadi, yang 1225 itu. Ya, betul. Nah, di dalam SPHP dan RISPEM itu telah terjelaskan bahwa pihak terbanding telah setuju atas account itu adalah account yang sesuai dengan pasal 6 ayat 1A, yaitu transaksi yang tujuannya untuk 3M. Cuman yang mau kami perjelas di sini adalah bahwa transaksi ini secara angka itu sebenarnya nilainya 0, bukan sebesar 2,450 majelis. Oke. Itu kan sebenarnya itu ya mutasi kredit ya di biaya itu kan ya. Betul majelis. Izin majelis. Jadi di dalam pembuktian kami sajikan seluruh account 6221, kemudian kami highlight kuning yang menjadi proses sengketa di dalam risalah. Kemudian kami pertegas dari risalah itu sekarang yang menjadi masalah hanya sebesar 2440, yang mana angka negatif atau jurnal penyesuaian yang kami persiapkan sebelumnya tidak ditampilkan atau tidak dipertimbangkan oleh pihak terbanding. Pada intinya itu majelis. Oke, lanjut Pak, yang biaya operasional lainnya. Ya, majelis. Mohon izin kami jelaskan bahwa biaya operasional lainnya. Gimana? Berikut kami sajikan majelis. Ini account 62278 biaya operasional lainnya, transaksinya pada intinya sama, bahwa biaya ini telah disepakati oleh pemohon banding terbanding sesuai dengan pasal 6 ayat 1 3M. Namun kemudian di dalam proses SPHP disajikan koreksi seperti ini, yang mana transaksi lainnya telah disetujui dan tinggal transaksi sebesar 6,2 miliar, yang mana dari akun transaksi itu sama dengan koreksi sebelumnya. Terdapat jumlah penyesuaian yang tidak dipertimbangkan atau ditampilkan oleh pihak terbanding majelis. Oh itu berarti ada pasangannya gitu ya? Betul majelis. Coba jelaskan kenapa ada pasangannya itu di akun itu? Ya, pada transaksi ini kami jelaskan. Ya. Pada tanggal 30 November transaksi 1 majelis. Ini penjelasan juga kami berikan. Pemohon banding menjual transaksi sebesar negatif 5,2691. Kemudian
pada tanggal 30 Desember transaksi tersebut dibatalkan majelis. Transaksi yang kedua, Apa, Pak? ya, Transaksi negatif itu artinya apa, Pak? Kan ini akun biaya nih, Pak. ya, Biasanya kan debit positif. ya, Ini ya. kok negatif? Negatif ini maksudnya adalah biaya di dalam pembukuan kami majelis. Oh, itu biaya berarti. Ya, Oh, ya. maaf. Oleh sebab itu, mohon izin majelis boleh kami jelaskan. Hmm. Oleh sebab itu, karena accrued transaksi tersebut terjadi ketidaksesuaian atau kesalahan, maka kami pada 30 Desember 2021 melakukan jurnal balik sebesar 5,291. Oke. Hal ini juga terjadi pada transaksi sebesar 1,1 miliar. Pembentukannya terjadi pada tanggal 24 dan kemudian tanggal 27 Desember diperbaiki majelis. Oke. Baik majelis, ya. Ada lagi? Ya, pada intinya dalam transaksi ini bahwa seluruh transaksi account tersebut telah sesuai dengan 3M dan 6 ayat 1. Kemudian yang menjadi sengketa adalah transaksi penyesuaian kami yang mana jumlah akumulasinya 0, namun karena ada transaksi yang tidak dipertimbangkan atau di-hide atau di-framing oleh pihak terbanding, maka terlihat seakan-akan ada transaksi majelis. Terima kasih majelis. Baik. Pak, kemudian kan ada sengketa satu lagi terkait koreksi penyesuaian fiskal negatif. Itu jadi sengketa juga tidak sih? Ya, mohon izin majelis, itu betul sengketa juga, itu termasuk dalam kelompok PSAK 73 yang sebelumnya kami jelaskan majelis. Ini kan tadi yang koreksi net ya, net koreksi fiskal negatif itu kan, sebenarnya di dalamnya itu ada koreksi positif, ada koreksi negatif ya Pak ya? Betul majelis. Nah, sama terbanding dikoreksi semua koreksi fiskal negatif ini kan? Ya. Tapi ini terkait dengan PSAK 73 semua ya? Betul majelis. Izin boleh kami jelaskan kembali? Boleh, silakan. Sedikit saja. Ya, mengacu kepada tabel ini, kami menggunakan untuk memudahkan penerjemahannya, kami menggunakan pendekatan PSAK 73 sebab akibat. Di dalam hal ini, dalam konteks self assessment yang dilakukan oleh pihak terbanding, pihak pemohon banding memiliki beban biaya 9 miliar, kemudian 26 miliar. Oke, sebabnya sementara pemohon banding juga memiliki biaya settlement kontrak sebesar 44 miliar, sebab ini masuk ke dalam PSAK 73. Sebagai akibatnya, atas kedua hal itu, pemohon banding melakukan koreksi fiskal negatif sebesar 9197858 yang dimaksudkan pihak majelis. Baik. Pak, terima kasih Pak. Cukup, terima kasih. Baik, silakan di close. Ya. Baik, sidang berikutnya nanti closing ya, pemohon terbanding. Baik yang mulia. Baik, seperti itu. Baik yang mulia. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu terbanding? Akan kami sampaikan sekaligus di closing yang mulia. Oh, gitu ya. Baik, sidang ditunda ke tanggal 16 April 2025 dengan agenda penyampaian pendapat akhir dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih yang mulia.